Halo Sobat Trader Indonesia, welcome back dengan saya Mila, personal trading analyst dari PT Didimax Berjangka. Seperti halnya yang traders tahu kalau misalnya trading forex itu bisa kita lakuin di mana aja, bisnisnya itu fleksibel ya. Tapi seperti yang kita tahu, nggak hanya soal teknik dan fundamental, ternyata ada beberapa juga instrumen yang bisa bikin trading kita itu macet atau nggak berjalan dan tidak konsisten profit. Salah satunya apa? Psikologi trading. Berbicara soal psikologi trading, kita langsung masuk ke materinya karena bakal saya share screen dan ini salah satu bisa dibilang materi yang lumayan daging karena apa? 80% trader itu rugi karena apa? Karena tidak bisa memanage yang namanya psikologi trading. Masuk ke materinya. Let's go. Oke, kita share. Nah, di bagian pertama ini uh, saya akan jabarkan gimana sih pentingnya psikologi trading untuk menguasai diri, untuk menguasai dan meraih profit yang lebih banyak ya. Psikologi trading itu pentingnya sama kayak teknikal ya, teman-teman. Dan 80% trader itu bisa rugi karena faktor psikologi. Nah, di presentasi kali ini saya akan membahas soal pemahaman dan strategi praktis untuk mengelola emosi saat trading. Langsung ke next selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan kenapa psikologi trading itu sangat penting. Yang pertama kita bagi terlebih dahulu, kita bagi dua, ada yang namanya keputusan rasional dan juga ada yang namanya keputusan emosional. Studi kasus, kalau misalnya keputusan rasional itu biasanya bisa bikin trader sukses dan bisa mengendalikan emosinya. Karena apa? Mereka tidak mencampuri keputusan entry dengan keputusan emosional, tapi lebih banyak menggunakan keputusan yang rasional. Kemudian yang kedua, studi kasusnya apa? Yaitu menggunakan keputusan emosional. Yang kita contoh ambil studi kasusnya yaitu FOMO ya teman-teman, dan juga revenge trading atau balas dendam di trading. Kalau FOMO itu biasanya kenapa bisa banyak trader yang gagal? Yang pertama, teman-teman tidak fokus sama trading plan-nya teman-teman. Dan teman-teman malah ikut-ikut dengan keputusan trading yang orang lain buat. Misalnya teman-teman sudah yakin kalau misalnya plan teman-teman itu adalah buy, tapi karena teman-teman FOMO dan tidak yakin sama planningnya teman-teman, teman-teman alihkan planning trading teman-teman menjadi uh, entry yang lain atau FOMO ikut-ikutan teman-teman trader yang lain. Nah, itu salah satu contoh FOMO ya, teman-teman. Ibaratnya teman-teman itu nggak pede sama trading-tradingnya teman-teman. Yang kedua, revenge trading. Apa sih revenge trading itu? Revenge trading itu bisa dibilang teman-teman balas dendam ya. Balas dendam di trading itu tidak baik. Saran saya kalau misalnya teman-teman trading atau misalnya entry karena balas dendam, teman-teman lebih baik menjauh dari yang namanya chart ya. Karena itu bisa menggagalkan planning tradingnya teman-teman ketika masuk ke market. Seperti itu ya teman-teman trader. Contoh revenge trading seperti apa sih studi kasusnya? Nah, seperti ini ya, kalau misalnya teman-teman sudah ambil, kita contohkan ambil posisi buy nih. Ternyata ambil posisi buy-nya itu kena SL. Dan teman-teman tidak terima dengan entry teman-teman kena SL. Seperti itu ya. Nah, karena tidak terima, teman-teman langsung hajar ambil posisi selanjutnya tanpa memikirkan planning trading atau tanpa memikirkan lihat market kondisinya seperti apa. Ini bisa mengakibatkan banyaknya trader gagal karena psikologi yang namanya revenge trading, teman-teman, atau balas dendam karena teman-teman mengalami kerugian. Seperti itu ya, dapat dipahami. Langsung kita next ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada bias kognitif ya, teman-teman. Bias kognitif dalam trading itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ada overconfidence bias. Nah, ini adalah keyakinan berlebihan yang meremehkan resiko ya, teman-teman. Keyakinan berlebihan ini kalau bisa dibilang kayak anak zaman sekarang mau over pede ya, teman-teman, over pede. Keyakinan berlebihan yang meremehkan resiko, terlalu pede dengan planningnya sehingga tidak menghiraukan atau tidak mengindahkan yang namanya resiko trading. Padahal di resiko trading ini banyak pertimbangan ya teman-teman. Jadi jangan overconfidence karena teman-teman terlalu pede sama apa yang menjadi planning teman-teman. Boleh pede ya teman-teman, tapi jangan over pede dan tidak mengindahkan resiko yang ada. Seperti itu. Yang kedua ada apa sih? Yang kedua itu ada confirmation bias ya, atau mencari informasi yang menguatkan opini sendiri. Contohnya seperti apa? Teman-teman mencari-cari informasi kalau misalnya entry teman-teman itu sesuai sama orang lain.
ini bisa jadi contoh kasus yang tidak bisa yakin sama trading plan-nya sendiri kayak gitu ya. Langsung ke next-nya yaitu ada anchor bias ya. Ini biasanya terikat pada harga awal, sulit melihat peluang baru. Jadi tidak bisa melihat peluang baru padahal sudah ada peluang baru yang bisa teman-teman manfaatkan. Tapi teman-teman memiliki anchor bias seperti ini. Nah, ini juga ketiga ini tidak bisa teman-teman contoh ya. Karena apa? Karena ketiga-tiga ini itu tidak bisa teman-teman dapatkan atau jangan sampai teman-teman contoh biar teman-teman tidak terjebak di yang namanya loss yang terus-menerus ya guys ya. Langsung kita next aja ke slide selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu ada emosi umum yang mempengaruhi trading. Emosi umum itu ada apa aja sih? Yang pertama ada ketakutan atau fear ya, teman-teman. Takut kehilangan modal atau peluang emas. Nah, kalau misalnya ini itu objektif ya, teman-teman. Kalau takut kehilangan modal itu biasanya teman-teman yang modalnya tidak maksimal karena biasanya teman-teman yang takut kehilangan modal ini dia tipis ya ketahanan akunnya seperti itu atau takut kehilangan peluang emas. Nah, ini juga bisa jadi masuk ke tidak punya trading plan yang bagus. Kalau misalnya sudah punya trading plan yang bagus untuk masuk ke market, teman-teman tidak akan pernah takut untuk kehilangan momen di gold kayak gitu ya, teman-teman. Jadi rasa fear ini harus teman-teman buang jauh-jauh kayak gitu ya, guys ya. Lanjut ke keserakahan ya. Keserakahan ini bisa dibilang greedy juga ya, teman-teman. Jadi terburu-buru ingin untung tanpa mempertimbangkan resikonya. Nah, ini juga bisa teman-teman buang jauh-jauh karena ini juga bisa merusak yang namanya psikologi trading. Jadi kalau misalnya teman-teman ibaratnya contoh kasus kayak gini. Misalnya teman-teman ambil buy gold dan TP-nya itu di 100 pips atau 10 poin, tapi teman-teman geser lagi karena apa? Karena teman-teman serakah ya. Ini peluang gold misalnya mau naik nih dan overconfident sama plan-nya teman-teman. Nah, ini juga bisa mengakibatkan ketika harga sudah menyentuh TP yang awal, tapi ternyata teman-teman geser take profit lebih jauh lagi, yang mengakibatkan harga bisa balik ke harga open awalnya, yang mengakibatkan yang harusnya tadi profit, itu teman-teman bisa rugi. Karena apa? Karena keserakahan teman-teman. Gitu guys. Lalu emosi umum selanjutnya apa sih yang bisa menghancurkan psikologi trading teman-teman, yaitu harapan ya teman-teman, atau perhaps ya, berharap posisi yang rugi itu berbalik untuk cepat. Nah, ini biasanya banyak kasus-kasus trader yang ibaratnya bisa nahan floating lama untuk apa? Untuk meyakinkan diri kalau misalnya posisinya itu bisa kembali ke harga awal atau nahan yang namanya floating minus, dan ini tidak patut dicontoh. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Lalu dampak emosi pada keputusan trading. Nah, yang pertama itu ada menjual terlalu cepat. Ketakutan membuat trader melepas posisi yang sebenarnya bisa membalik. Nah, ini juga berarti trader itu kurang percaya sama planning tradingnya ya guys ya. Karena menjual terlalu cepat padahal harga bisa membaik sebetulnya. Kemudian yang kedua, menahan terlalu lama. Harapan menyebabkan trader bertahan di posisi rugi melewati batas aman. Seperti yang sebelumnya saya jelaskan, ini bisa disebut contoh studi kasusnya itu floating minusnya teman-teman tahan ya. Dan itu tidak baik. Berarti teman-teman tidak menggunakan TP dan SL sesuai dengan rules trading, yaitu disiplin ya teman-teman. Lanjut, ada trader yang tenang itu biasanya lebih profit. Karena apa? Karena psikologi mereka terjaga. Kalau misalnya yang fear, greedy, itu biasanya mereka lebih banyak 80% saya katakan gagal. Karena apa? Psikologi yang tidak tenang itu bisa mengakibatkan banyaknya trader gagal. Tapi kalau misalnya trader tenang itu bisa menghasilkan trader yang profesional dan bisa konsisten profit seperti itu guys. Dan dampak emosi ini sangat mempengaruhi gimana teman-teman terjun di dunia bisnis trading ini seperti itu ya guys ya. Lalu next ada strategi mengelola emosi di dunia trading seperti apa? Sudah saya jelaskan berkali-kali, teman-teman harus mempunyai trading plan yang jelas seperti di poin pertama ini. Patuhi aturan strategi yang sudah dirancang teman-teman. Teman-teman trader di sini itu harus bisa pede sama planning trading yang jelas ya teman-teman. Kalau sudah punya plan dan udah oke plannya, teman-teman bisa masuk market seperti itu dan patuhi aturannya. Disiplin dan menggunakan TP dan SL itu wajib ya. Yang kedua, nah baru saya bahas tadi, itu stop loss dan take profit itu wajib. Batasi kerugian dan amankan profit secara otomatis. Kalau ini teman-teman bisa paham manfaatnya seperti apa.
Nah, langsung kita next, sorry. Nah, ini. Untuk yang ketiga itu evaluasi rutin, catat dan analisis hasil trading dalam jurnal. Ini penting sekali teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa mengevaluasi trading plan teman-teman. Apakah saya sudah bisa konsisten profit? Atau apakah saya kenapa bisa loss sampai 3 kali dalam 1 minggu? Atau seperti apa? Ini bisa teman-teman buat jurnal tradingnya. Tujuannya untuk bisa mengevaluasi setiap teman-teman trading. Entah itu mau mingguan, bulanan, tergantung nyamannya teman-teman trader gitu. Dan yang terakhir yaitu teknik relaksasi ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa sebagaimana manusia juga perlu yang namanya istirahat ya, istirahat otak, hati dan segala macam. Untuk apa? Untuk kembali fresh ya teman-teman, untuk bisa dibilang cooling down dari market. Nanti teman-teman bisa masuk ke market setelah teman-teman psikologinya tenang lagi dan bisa menghasilkan profit yang maksimal. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini untuk teknik-teknik pengendalian diri dalam trading banyak ya, ada mindfulness, kemudian disiplin dan kesabaran. Disiplin dan kesabaran juga paling penting, juga mindfulness juga ketiganya ini penting ya, teman-teman. Jadi silakan teman-teman perdalam lagi teknik pengendalian diri di dunia trading ini supaya teman-teman bisa lebih tenang. Karena trader yang tenang itu insya Allah profitnya juga bisa profit konsisten. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk kita kesimpulan di materi malam ini sudah sampai pada akhirnya ya guys ya. Kesimpulannya adalah investasi terbaik adalah pada diri sendiri seperti itu ya. Karena psikologi itu trading kunci trading untuk kesuksesan jangka panjang, mengelola emosi dan bias, tingkatkan profitabilitas, kemudian mulai terapkan strategi psikologi trading sekarang juga ya. Jadi jangan sampai asal-asalan ketika masuk market. Lah, selanjutnya ini kesimpulannya ya. Investasi pada pengendalian diri menghasilkan keuntungan berkelanjutan. Nah, diri yang kuat ciptakan trader yang unggul seperti itu. Jadi, ibaratnya psikologi itu betul sekali mempengaruhi 80% di dunia trading. Orang yang tenang dalam tradingnya, insya Allah profitnya juga bisa menghasilkan dengan puas ya teman-teman, bisa lebih konsisten lagi untuk profitnya seperti itu. Dan pesan saya teman-teman kalau misalnya mau trading masuk ke market harus punya plan yang jelas, wajib menggunakan TPSL dan disiplin dan sabar juga tentunya, jangan fear and greedy. Intinya seperti itu supaya teman-teman bisa bisa selalu mengevaluasi setiap trading yang teman-teman masuk ke market seperti itu. Nah, untuk materi malam ini segitu aja karena untuk psikologi trading ini sudah saya rangkum sepenting-pentingnya dan sebanyak-banyaknya ya teman-teman. Ini yang bisa saya simpulkan dan ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang dan lebihnya boleh teman-teman tambahkan. Untuk materi selanjutnya bakal saya share di YouTube official-nya juga. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan untuk materi-materi selanjutnya. Sampai sini mungkin materi yang saya bahas malam ini. Saya Mila, personal trading analis dari PT Didimax Berjangka, pamit undur diri. Selamat malam dan salam profit konsisten.